ini. Ini ada Pak Muhammad Khairul Kamal SPD dari SMP 11 Pekalongan ya. Pak Muhammad Khairul Kamal ini judul makalahnya Molika Spence. Ini bacanya apa ini? Molika Spence, penyemangat PJJ, Mobil Learning SMPN 11 Pekalongan, penyemangat pembelajaran jarak jauh. Oke. Baik Pak Kamal. Panggilannya Pak Kamal atau Pak Khairul ini? Pak Kamal boleh, Pak. Pak Kamal, baik. Baik Pak Kamal, waktu untuk presentasi ini 20 menit, nanti untuk tanya jawabnya 20 menit. Kami persilakan Pak Kamal. Oke, Pak. Bentar. Layar kami terlihat, Pak ya? Ya, terlihat. Oke Pak, sudah terlihat Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Kamal. Saya berasal dari Kota Pekalongan yang mengajar di SMPN 11 Pekalongan. Nah, pertama-tama saya mohon maaf terlebih dahulu karena seharusnya saya berada di Jogja hari ini, namun karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya mohon izin untuk mengikuti kegiatan Sendimat 9 ini secara daring. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya lakukan. Kebetulan hari Sabtu kemarin saya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai juara 3 ONIK P4TK Matematika di Benteng Radetub. Nah, judul makalah kami hari ini adalah Molika Spence penyemangat PJJ. Jadi Molika itu akronim Bapak Ibu sekalian. Molika itu Mobile Learning Matematika. Sedangkan Spence itu adalah akronim dari sekolah kami, yaitu SMPN 11 Pekalongan, penyemangat PJJ, PJJ pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini saya mengembangkan satu media mobile learning matematika. Namun demikian, saya juga akan menyampaikan tentang pengalaman saya ketika mengajar menggunakan Molika Spence ini. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya tentang pengembangan kami ataupun tentang pengembangan media ini. Nah, oke, kita langsung mulai saja. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar bahwa yang melatar belakangi kami membuat sebuah media Molika Spence ini, yang pertama adalah ceritanya itu ketika kami di SMPN 11 Pekalongan di awal-awal pandemi itu menggunakan WA sebagai media untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi belum tahu LMS yang cocok kepada siswa, sehingga yang paling awal digunakan itu adalah WA. Nah, kemudian ketika WA itu digunakan, kegiatannya kan monoton. Kita kirim materi lewat WA, kemudian anak merespon juga dijawab di kertas, difoto, kemudian dikembalikan atau dikirim lewat WA juga. Nah, itu berlangsung sekitar 3 bulan, 4 bulan. Kemudian ternyata setelah dievaluasi, banyak anak-anak yang minat untuk PJJ-nya itu sangat rendah. Nah, ini kami kemudian mengadakan riset kecil-kecilan. Yang pertama ini adalah survei dari KPAI. Itu ternyata 76,7% peserta didik jenuh PJJ. Ini sumbernya dari Kompas tahun 2020. Kemudian kami di bulan Oktober 2020, antara September Oktober, itu mengadakan survei internal dari SMPN Negeri 11 Pekalongan. Nah, dari survei ini, di sini hasilnya 91% peserta didik itu ternyata juga jenuh PJJ, malah sangat tinggi ternyata. Nah, kemudian kami lanjutkan
dengan pertanyaan lanjutan, kegiatan apa saja yang anak-anak didik kami lakukan setelah kegiatan PJJ selesai. Ternyata jawaban mereka adalah 64,6% peserta didik bermain game setelah PJJ. Nah, lebih dalam lagi ketika ditanya bermain gamenya setelah PJJ itu sampai berapa jam, dari 64,6% ini 68% diantaranya menjawab lebih dari 1 jam dalam sehari. Berarti anak-anak kami ini gandrung atau suka bermain game. Nah, kemudian dari 3 latar belakang ini, 3 poin dari survei KPAI, kemudian tentang siswa kami yang jenuh PJJ dan juga suka bermain game, kami di SMPN 11 Pekalongan mencoba untuk berinovasi. Kami coba apa kira-kira yang bisa membuat anak-anak itu bisa berminat kembali mengikuti PJJ. Nah, kemudian kami pernah mengikuti pelatihan dari BPTIK Jateng tentang SAC 3 atau Smart Apps Creator 3. Nah, ternyata di situ kami kembangkan, kami coba mengemas sebuah pembelajaran dengan desain dari SAC 3 yang dari situ sangat menarik, tampilannya itu seperti game, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini tahapan operasionalnya atau kerangka pikirnya dulu. Di sini kerangka pikirnya kami mencoba menggambarkan dengan flowchart. Ini PJJ menjenuhkan, kemudian peserta didik menyukai game, dan kami punya bekal tampilan SAC yang menarik. Kami bisa membuat atau mendesain SAC, membuat aplikasinya. Kemudian lahirlah yang namanya Moulika Spense ini, atau di akronim dari Mobile Learning Matematika SMPN 11 Pekalongan. Yang tujuan akhirnya adalah minat untuk mengikuti PJJ dari peserta didik menjadi tumbuh. Itu adalah pokok pikiran kami. Nah, kemudian dari tahapan operasionalnya, ini nanti saya akan coba menampilkan hasil dari produk kami, tapi sebelumnya di sini kami sampaikan bahwa tahapan operasional yang awal itu adalah pembuatan Moulika menggunakan Smart Apps Creator 3. Kemudian distribusinya untuk Moulika Spense ini di sekolah kami ini menggunakan Google Classroom. Kemudian ini yang terakhir adalah penggunaan Moulika. Moulika ini digunakan oleh siswa melalui HP atau gadget mereka masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita ini gambaran sedikit tentang hasil dari tahun ke tahun, dari 2020, dari 2020 dan 2021. Kemudian saya akan coba mempresentasikan atau memberikan gambaran tentang produk kami ini. Nah, ini adalah tampilan dari produk kami Bapak Ibu. Jadi ini yang kami ikutkan di ONIK kemarin, dari tanggal 14 sampai tanggal 21. Di sini ada 6 menu utama. Yang pertama adalah judul, ini ada kompetensi, kemudian ini pengembang, ini materi, ada latihan, kemudian kuis. Saya sedikit cerita tentang produk yang kami presentasikan ini. Jadi yang kami unggulkan dari produk kami ini adalah salah satunya kami mengemas satu RPP, satu paket pembelajaran dari RPP itu dari mulai kegiatan awal sampai dengan akhir, sintaks-sintaksnya berurutan kami rangkum di dalam satu aplikasi, sehingga tidak ada sintaks yang terlewatkan. Di sini kami untuk yang kami ikutkan lomba ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, di sini kita coba judulnya yang kami buat ini adalah tentang pembagian pada perpandatan kelas 9. Kemudian berikutnya untuk kompetensinya, di sini bisa dilihat ada kompetensi pengetahuan, kemudian ada yang berikutnya kompetensi keterampilan, kemudian yang terakhir adalah
tentang tujuan. Tujuan ini adalah turunan dari IPK, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya Maaf Pak Kamal, bisa di slideshow Pak, biar agak besar tulisannya. di apa Pak? Slideshow. Di slideshow. Slideshow ya. Yang mana Pak ya? Ini kecil ya Pak? Tampilannya kecil. Oh gitu. Yang Bapak ini sudah sampai kesimpulan ya Pak ya? Ini yang apa namanya, tampilan produk kami kelihatan di layar nggak Pak? Tampilannya sudah kesimpulan nih di Oh, Zoom-nya. sudah kesimpulan. Oke. Bentar Pak. Bentar Pak. Oke. Kami coba apa namanya yang ini dulu Pak. Nah ini, bentar. Masih punya waktu berapa menit Pak? Ini 14.26. Kita nanti sampai jam 15 ya. Oh, oke. Jadi masih Masih ada nggak? ya masih ada. Oke. Ini kelihatan produk kami nggak Pak? Oke, kelihatan Pak. Ya. Oke. Jadi saya tadi sudah keburu menjelaskan, ternyata saya lupa belum pencet. Mohon maaf Pak. Oke. Ini apa namanya, produk kami sudah dilihat ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah produk kami yang kami ikutkan lomba. Di sini ada 6 menu. Ada 6 menu ini tadi saya ceritakan, tapi mungkin tampilannya belum kelihatan. Nah ini adalah judulnya. Nah kemudian berikutnya di sini ada kompetensi. Ini adalah kompetensi. Kompetensinya nanti ada tombol kompetensi pengetahuan. Kemudian ada juga nanti ada kompetensi keterampilan. Ini kompetensi keterampilan seperti ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah tujuan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu unggulan dari produk kami ini, produk kami mampu menghubungkan antara satu siswa dengan siswa lainnya, walaupun mereka melaksanakan pembelajaran jarak jauh, berarti di rumah masing-masing, itu mereka mampu terhubung untuk mengerjakan sebuah LKPD. Kami menggunakan apa namanya, Google Doc. Google Doc itu kami direct di LKPD. Nah ini jadi ini LKPD-nya karena kami menggunakan PPL, sehingga kami ada stimulusnya dulu di sini, ada stimulus layarnya untuk literasi. Kemudian setelah ini selesai, kemudian dilanjut organisasi peserta didik. Misalkan untuk bagian kelas 8 ya, nanti kelas 8, maksud saya kelompok 8 atau kelompok 3 atau kelompok 4, nanti mereka dibagi secara apa namanya, satu kelas itu dibagi 8 kelompok. Setelah itu mereka akan mengerjakan yang namanya LKPD. Nah, LKPD-nya akan saya tunjukkan di sini. Seperti Bapak Ibu sudah ketahui bersama, kalau Google Doc itu bisa menghubungkan satu sama lain dengan cara di setting kolaborasi. Nah, sehingga memungkinkan untuk setiap anak terhubung. Nah, ini saya tunjukkan ketika anak-anak itu mengerjakan, ini contoh saja. Jadi nanti muncul di sini warna, dan warna itu siapa yang menulis, nanti akan kelihatan. Nanti akan kelihatan siapa yang menulis, jam berapa, kemudian yang ditulis apa dilihat. Jadi walaupun PJJ, kita sebagai guru masih tetap bisa untuk melakukan penilaian keaktifan anak. Siapa yang aktif dalam mengerjakan soal, ataupun siapa yang tidak aktif. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari produk kami. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini kami share lagi kembali ke apa namanya, produk. Yang terakhir adalah produk kami juga memungkinkan untuk latihan soal secara offline. Nah, ini latihannya. Misalkan di sini ada soal seperti ini, kemudian ketika dijawab,
nanti akan direspon dengan sistem. Misalkan benar jawabannya akan mendapatkan nilai, jika salah tidak akan mendapatkan nilai. Nah, kemudian jika salah responnya seperti ini. Nah, kemudian nanti di ujung dari latihan ini, kami juga sediakan menu help-nya atau pembahasan dari soal-soal yang disajikan. Misalkan ini adalah pembahasan dari soal 4, seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita ke sesi tanya jawab, di sini yang terakhir adalah menu kuis. Menu kuis ini ketika dipencet akan terhubung dengan Google Form. Nah, dari Google Form itu nantinya di setting hanya satu jawaban saja yang bisa mengakses Google Form tersebut. Kemudian juga akunnya kita menggunakan akun belajar. Sehingga kita bisa membatasi siapa saja yang bisa mengerjakan dan juga dibatasi per akun hanya satu jawaban saja. Mungkin itu saja dari kami presentasinya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf karena daring, jadi kalau ada 1-2 kesalahan teknis seperti tadi, kiranya saya dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari Pak Muhammad Khairul Kamal, SPD dari SMP Negeri 11 Pekalongan. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau menanggapi, mau menyampaikan tanggapan, pertanyaan dan sebagainya dari yang luring, ada enggak? Silakan. Silakan, ada Bapak Ibu yang dari luring atau mau dari daring dulu? Silakan yang daring. Sebentar ya, dilihat ada enggak nih. Ada tadi yang, oh iya. Oke, Bu, silakan Bu. Terima kasih kesempatan untuk bertanya kepada Pak Muhammad Khairul. Saya Rina Oktopiani, Pak, dari SMP Negeri 37 Pekanbaru. Ya, sudah Bapak aplikasikan, yaitu melalui Smart Application Creator. Pertanyaannya, apakah ketika membuat aplikasi ini template-templatenya sudah tersedia di SAC tersebut, dan untuk penerapannya di kelas berarti ini mungkin anak-anak mengerjakannya secara individu ya Pak ya. Bagaimana kita bisa, sekarang kan salah satu tadi kolaborasi, nah bagaimana kita mengajak anak untuk berkolaborasi melalui aplikasi ini? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina. Ada yang lain lagi mungkin? Atau ini dijawab dulu Pak Kamal, silakan ditanggapi dulu sambil siap Pak. teman lain yang. Silakan, Pak. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Rina ya. Pertanyaan yang pertama adalah apakah di aplikasi ini menyediakan template untuk aplikasinya apa tidak. Jadi di SAC3 ini tidak menyediakan template itu. Jadi kita harus mendesain template-nya dulu. Nah, template itu bisa diakali, istilahnya kalau mau belajar dulu, Ibu bisa cari di googling, itu kata kuncinya FreeBG. Jadi kalau misalkan yang aman dari hacking, copyright. Kata kuncinya tadi apa Pak? Belum jelas kata kuncinya tadi apa? Dalam? Gimana kata Pak? kuncinya tadi apa? Biar dicatat teman-teman di sini. Biar FreeBG, FREEBG, background. Template-nya bisa dicari di situ secara gratis. FreeBG. FreeBG ya. FreeBG, FREEBG, free background.
Oke. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu masih belajar, jadi bisa cari di pribadi dulu. Nah, nanti kalau misalkan pingin yang sudah bagus-bagus untuk berkembang, itu biasanya diedit menggunakan bisa Photoshop atau CorelDRAW seperti itu. Jadi yang Ibu atau Bapak bisa apa, nanti bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan untuk belajar digunakan untuk secara pribadi, itu bisa dicari template-nya di pribadi tadi. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan tentang kolaborasi, bagaimana mengkondisikan siswa untuk berkolaborasi Pak dengan menggunakan aplikasi yang saya buat ini atau mobile learning ini. Jadi yang kami gunakan ini adalah model pembelajaran problem based learning. Problem based learning itu kita tahu bersama, sintaks yang pertama adalah orientasi pada masalah. Kemudian setelah orientasi pada masalah, nanti guru mengorganisir siswa, Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah diorganisir, siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kami ini mengkondisikan hal tersebut dengan LMS Google Classroom. Jadi ada Google Classroom, nama-nama kelompoknya siapa saja ketika mereka sudah tahu. Kemudian di aplikasi ini mereka memencet sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ketika mereka itu memencet kelompoknya masing-masing di icon tadi, kemudian langsung didirect ke Google Doc. Nah, ketika di Google Doc, anak-anak akan terhubung hanya satu kelompoknya saja. Misalkan ada 4 anak, ya berarti 4 anak itu akan terhubung ke dalam satu LKPD. Nah, itu adalah poin kolaborasinya. Jadi nanti setelah itu selesai, nanti sintaks selanjutnya ada bimbingan dari guru, kemudian yang berikutnya adalah menyajikan. Nah, menyajikan ini biasanya kami jika memungkinkan menyelenggarakan Google Meet atau Zoom Meet seperti itu. Nah, itu juga bisa digunakan. Nanti yang terakhir adalah menyimpulkan. Mungkin itu Ibu Rina ya, jawaban dari kami. Terima kasih. Gimana Bu Rina, sudah puas? Oh, sudah puas ya. Yang lain Bapak Ibu silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Ini ada yang raise hand dari link dari Zoom, ini ada Bu Pandu Pabrika. Silakan Bu Pandu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat apresiasi sekali dengan Pak Kamal dengan segala macam produk yang dibuat oleh Pak Kamal. Yang saya ingin tanyakan di sini, Pak Kamal, memang kalau untuk kita jalur dari daring terutama itu susah melihat keaktifan siswa, apalagi untuk mengelompokkannya. Tadi alhamdulillah Pak Kamal sudah memberikan solusi dengan Google Doc ya. Ketika melihat anak itu menulis, di sana terlihat siapa yang menulis gitu. Tapi dalam kenyataannya kita nggak bisa mungkirin juga Pak Kamal. Terkadang ada anak itu dia pintar, dia udah nyoret-nyoret di kertasnya, di buku pencariannya. Tapi ketika mengetikkan, teman yang lain hanya satu orang mengetikkan jawabannya semua. Nah, jadi terkesan di sana teman yang pintar tadi yang nyari jawabannya nggak ada aktif-aktifnya gitu. Saya ingin bertanya, ada nggak indikator lain yang bisa kita patokan untuk melihat keaktifan siswa selain daripada tukang ketik tadi gitu Pak Kamal. Terima kasih sebelumnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tak jawab langsung atau gimana Pak? Atau sekalian aja yang Pak Afifuddin ya. Oke, Pak Afifuddin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Muhammad Khairul Kamal, saya Pak Arif dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saya apresiasi sekali, ini senang sekali mendapat hal baru dari Pak Kamal dan teman-teman. Dan tadi sudah disampaikan dengan runtut dan terstruktur sekali, termasuk langkah-langkah pembelajarannya juga sudah disampaikan. Pertanyaannya ini hambatan-hambatan penerapan terkait di kelas daring mungkin. Itu saja Pak Kamal, terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Arifuddin. Oke, sudah bisa ditangkap ya Pak Kamal pertanyaannya? Siap, bisa Pak. Sudah kami Oke. catat. Oke, silahkan ditanggapi dulu Pak Kamal. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama dari Bu Pandu ya, dari Bu Pandu itu bagaimana cara ngecek keaktifan anak di Google Doc gitu ya. Jadi Ibu kalau misalkan membuka Google Doc itu bisa melihat siapa saja yang mengetik pada saat itu. Jadi kalau misalkan ada satu anak ngetik, kemudian ketikanya dihapus diganti oleh teman lain, itu jejaknya bisa dilihat Ibu. Jadi tidak ada istilah apa namanya hanya satu anak yang aktif. Misalkan si pinter sudah ngetik, kemudian temannya itu melihat tulisannya si pinter, kemudian tulisannya dihapus semua, kemudian diketik dia sendiri. Itu tidak bisa karena misalkan ketika dihapus nanti jejaknya akan kelihatan. Nah, kemudian itu juga bisa menjadi indikator. Di situ ketika ada hanya satu anak yang ngetik, berarti kelompok itu tidak berjalan dengan baik. Jadi nanti kita bisa akali dengan kita kan juga bisa masuk roomnya mereka karena kita yang punya Google Doc. Nanti di situ bisa memberikan komentar atau memberikan semangat supaya anak-anak yang ada di dalam kelompok tersebut bisa berkomunikasi atau bisa berkolaborasi sehingga bisa menyelesaikan LKPD secara bersama-sama. Jadi tidak ada single fighter atau yang pinter-pinter terus, yang kurang pinter terus. Mungkin itu triknya Ibu. Jadi kalau Google Doc meskipun dihapus itu tetap meninggalkan jejak. Jadi siapa yang menulis itu bisa kelihatan semuanya. Mungkin itu jawaban dari kami untuk Bu Pandu. Kemudian yang kedua untuk Pak Arif. Langsung Pak ya. Iya. Dari Pak Arif di Kediri, kami juga telah melakukan riset untuk ini, Bapak. Jadi hambatan yang kami hadapi di SMPN 11 Pekalongan itu paling tidak ada tiga. Nah, yang pertama di survei kami SMPN 11 Pekalongan itu ada 10,7% peserta didik yang tidak memiliki HP secara mandiri. Artinya mereka bisa mengikuti pembelajaran ini ketika ayah atau ibunya pulang kerja. Kalau di Pekalongan itu di sini kan banyaknya perbatikan. Jadi berangkat kerja jam 8 atau jam 9, selesainya jam 4 atau jam 5. Nah, si anak itu kami solusikan, kami berikan keringanan, tidak harus mengumpulkan atau mengerjakan kuis, harus jam pelajaran, berarti pagi. Nah, kami kasih dispensasi supaya dia tetap mengerjakan, tetapi boleh sore hari. Itu kalau kami hitung dari satu kelas ada 32 anak, itu sekitar 3 atau 4 anak itu kalau di rata-rata, itu 3-4 anak tidak mempunyai HP secara mandiri. Itu untuk siswa. Nah, kemudian untuk mobile learning-nya sendiri, ketika membuat itu butuh waktu. Misalkan dibandingkan dengan kita membagikan link video dari YouTube, kemudian kita masukkan Google Classroom itu jelas singkat sekali ya. Jadi masukkan link langsung muncul di Google Classroom. Kalau ini butuh waktu yang relatif lama. Kalau ingin bagus ya berarti harus desain template terlebih dahulu. Kemudian konten apa yang akan dimasukkan itu jadi harus dipikirkan. Nah, tapi nanti lama-lama kalau sudah terbiasa membuat, kami rekor tercepat itu 3 hari bisa satu konten. 3 hari bisa satu konten. Tapi kalau dulu pas awal-awal belajar itu sampai berminggu-minggu. Kadang-kadang kalau ingin yang perfect sekali ya mungkin sebulan 2 bulan itu biar bisa selesai. Karena ketika sudah selesai biasanya kami ajukan ke teman-teman dicek kurangnya apa, nanti ada masukan kita perbaiki sampai dianggap sudah bagus seperti itu Pak Arif. Mungkin itu ya Pak Arif ya. Terima kasih, detail sekali, sudah lengkap. Terima kasih. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Kamal. Ini sudah
Pak Arif, Bu Pandu sudah jelas ya? Apa yang Sudah jelas Bapak, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang masih bertanya ini di luringnya? Atau sudah cukup? Kalau di daringnya saya lihat sudah tidak ada yang raise hand dan sudah di chatting juga sudah tidak ada ya. Kalau yang di luring sudah ada berarti untuk Pak Kamal ini sudah cukup berarti Bapak Ibu ya. Kita kasih plus dulu untuk Pak Kamal Bapak Ibu.